pendalamannya akan disampaikan oleh dosen-dosen setelah saya, ya. Jadi saya ingin memperkenalkan saudara pada beberapa alat analisis di dalam usaha tani yang biasa dipakai dalam usaha tani, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di dalam usaha tani dikenal dengan adanya Tritunggal usaha tani. Tritunggal itu tanah, tanaman dan hewan, petani atau manusia. Gitu. Tanah ini terdiri dari faktor produksi untuk memelihara tanaman dan ternak. Misalnya faktor produksi yang ini pupuk, obat-obatan, benih, ya. Nah itu di situ. Kemudian tanaman, hewan menghasilkan produk. Ini penerimaan baik dari produksi tanaman, dari daging maupun susu, ya, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, petani sebagai sumber daya yang bisa menggerakkan kedua variabel di atas, yaitu tanah dan tanaman. Oke, kita lanjut. Nah, saya ingin mengenalkan saudara pada beberapa jenis pembiayaan usaha tani. Di sini ada 3, tapi yang saya ingin tekankan pada poin A saja dulu, ya. Bahwa biaya yang disebut dengan biaya ini biasanya dibagi 3, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Biaya variabel tetap sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Biaya variabel juga sudah saya perkenalkan pada saudara sebelumnya. Nah, tinggal biaya total. Biaya total merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Ya, tolong dicatat dulu ini. Biaya tetap, biaya total, biaya variabel dan biaya total, ya. Oke. Nanti PPT-nya yang lengkap bisa diserahkan oleh di-share oleh Bu Lydia, ya. Yang penting-penting aja dulu yang dicatat. Oke. Nah, kemudian selain biaya di usaha tani juga ada yang dikenal dengan penerimaan dan pendapatan. Penerimaan sering diistilahkan dengan revenue atau dilambangkan dengan R. Penerimaan merupakan perkalian antara hasil produksi dengan harga jual. Atau jika rumus R sama dengan Y itu produk, dikali dengan harga jual atau HY. Sedangkan pendapatan itu biasanya dinotasikan dengan income, atau di istilah income, atau dinotasikan dengan I, ada juga yang menyebutkan hanya pendapatan. Bolehlah pendapatan juga. Selisih pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dikurangi biaya total. Ya, oke. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, alat analisis yang pertama yang saya ingin perkenalkan pada saudara itu analisis perbandingan antara penerimaan dengan biaya, atau sering disebut dengan RC ratio. RC ratio itu merupakan untuk mengukur efisiensi biaya. Jadi efisiensi setiap rupiah biaya. Jadi kaidah keputusannya, jika RC lebih besar 1, maka usaha tersebut layak untuk diusahakan. Ya, jika RC lebih kecil 1, usaha tersebut tidak layak. Jika RC sama dengan 1, maka usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi, atau dikatakan impas. Itu yang pertama. Yang kedua, analisis imbangan manfaat tambahan biaya, atau benefit cost ratio atau BC ratio. Ini untuk menguji atau menganalisis penggantian teknologi yang berakibat pada pertambahan atau tambahan penggunaan biaya. Gitu kan? Jadi jika BC rasio lebih besar 1, maka dikatakan tambahan biaya sebagai akibat penggunaan teknologi baru memberikan tambahan manfaat. Jika BC kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi baru itu mengalami kerugian, ya, mengakibatkan kerugian.
Sama saja kalau BC sama dengan 1 artinya tidak ada manfaat ya, tidak ada perubahan manfaat menggunakan dan tidak menggunakan teknologi baru itu manfaatnya sama kalau BC sama dengan 1. Oke, yang ketiga analisis titik impas. Analisis titik impas cara atau teknik yang digunakan untuk mengetahui kaitan antara penjualan, produksi, harga jual, biaya rugi dan laba ya, gitu kan. Nah, analisis titik impas memerlukan 6 asumsi biasanya. Yang pertama, adanya biaya tetap dan biaya variabel atau biaya harus dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap akan tetap konstan meskipun volume produksi berubah. Seperti yang waktu itu kan tidak dipengaruhi oleh hasil produksi. Cuman di sini yang poin C, biaya variabel akan tetap sama jika dihitung biaya per unit. Ingat ya, biaya per unit produksi. Padahal kan konsep biaya variabel, biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan. Tapi jika dihitung per unit, biaya produksinya tetap. Jadi asumsi di BEP. Jadi gini maksudnya, untuk menghasilkan satu barang dibutuhkan biaya 10. Untuk menghasilkan 2 barang, biaya produksinya 20. Jadi tetap pertambahannya 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ya, jadi tetap tidak berubah. Tidak karena misalnya jumlah produksinya banyak, jadi biayanya berkurang. Nah, jadi tetap linear ya, flat. Yang keempat, harga jual per unit akan tetap sama. Jadi dijual sedikit, dijual keseluruhan, harga jual itu harus tetap. Yang kelima, BEP biasanya hanya dilakukan menganalisis satu produk saja, satu jenis barang atau satu jenis produk. Jika ada 2 produk, ini biasanya agak sulit menghitung, tapi kalaupun mau dihitung, itu harus dianggap satu jenis produk dengan kombinasi atau mix yang selalu tetap. Tapi jarang itu kita jarang menganalisis dua produk ya. Terus hasil produksi itu dianggap terjual habis. Jadi walaupun misalnya nanti di produksinya sebagian disimpan untuk benih, sebagian dikonsumsi, sebagian dijual, kita asumsikan bahwa ini semuanya dijual. Jadi jangan dipilah-pilah nantinya. Oke. Nah, titik impas bisa dilihat dari 3 analisis, yaitu titik impas NP itu nilai penjualan, ya, titik impas nilai penjualan sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya tetap dibagi nilai penjualan. Nilai penjualan itu sama dengan revenue ya atau penerimaan. Sedangkan BEP yang kedua yaitu BEP volume produksi. Jadi BEP nilai penjualan itu untuk mengetahui berapa rupiah sih yang dihasilkan gitu agar usaha kita tidak untung tidak rugi. Kemudian BEP volume produksi yang kedua, BEP volume produksi merupakan pembagian antara BEP nilai penjualan artinya yang atas ya, yang atas ini nih, yang ini hasil dari sini dibagi dengan harga jual ya. Kemudian BEP luas lahan. BEP luas lahan, BEP volume produksi dibagi dengan produktivitas. Sekarang apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas adalah satuan berat per satuan luas per satuan waktu. Ya, atau satuan berat per satuan luas saja. Gitu kan? Itu dikatakan produktivitas. Jadi beda antara produksi dengan produktivitas. Kita lanjut. Nah, di analisis titik impas juga bisa kita melihat sensitivity analisis kepekaan atau sensitivity analysis. Sensitivity analysis digunakan untuk mengetahui perubahan harga, baik itu harga input maupun output. Nah, untuk harga input
yang sering digunakan itu hanya perubahan pada biaya variabel. Dia tetap kan tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh kan biaya variabel, sehingga yang sering dipakai sensitivity analysis adalah perubahan biaya variabel. Kalau output itu perubahan harga jual ya. Oke. Kemudian yang satu lagi batas keselamatan. Batas keselamatan ini untuk mengukur sampai berapa persen sih usaha yang sedang kita lakukan dari titik impas. Semakin besar persentase yang dihasilkan, itu semakin layak usaha tersebut dilakukan. Oke, ini sambil dicatat nggak dari yang tadi? Atau mau diulang dulu yang mau dicatatnya? Ada yang terlewat nggak yang dicatat? Takutnya saya terlalu cepat. Ada yang terlewat nggak yang dicatat dari awal? Terutama untuk analisis-analisis. Semua sudah dicatat? Oke ya, sudah. Saya anggap sudah dicatat karena tidak ada satupun yang menjawab. Kemudian yang keempat yaitu rentabilitas. Rentabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan modal yang menghasilkan laba. Artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dinyatakan dengan persen. Rentabilitas sendiri dinotasikan dengan R, merupakan pembagian antara laba dengan modal kali 100%. Nah, ini juga sama, semakin besar persentase yang dihasilkan, persen yang dihasilkan, maka semakin layak modal tersebut ditanamkan di dalam usaha tersebut. Ya. Yang kelima yaitu analisis nilai tambah. Analisis nilai tambah merupakan nilai output yang mendapat perlakuan pada tahap tertentu dikurangi dengan nilai bahan baku serta korbanan lainnya yang digunakan selama proses produksi. Ini Hayami. Saya tidak bahas rumusnya di sini karena cukup panjang, nanti saja sama dosennya. Jadi gini, yang analisis nilai tambah ini nantinya. Kita punya 1 kilogram singkong, kita jual dibandingkan dengan 1 kilogram singkong itu kita buat keripik singkong. Kan dengan membuat keripik singkong itu tentu membutuhkan biaya. Nah, apakah penambahan biaya akibat proses produksi berikutnya itu menambah nilai tambah nggak terhadap singkong tersebut? Yang keenam yaitu analisis persatuan hasil atau unit cost of production atau cost per unit ya. Cost per unit merupakan perbandingan antara biaya total dibagi dengan hasil produksi. Apa pentingnya kita pentingnya menghitung cost per unit? Ini untuk mengetahui berapa kira-kira harga jual yang harus ditentukan agar diperoleh keuntungan. Misalnya gini, cost per unit Rp4.000. Cost per unit Rp4.000, jadi kalau kita mau memperoleh keuntungan, kita harus menjual di atas 4.000 ya, gitu. Nah, itu ya alat analisisnya yang harus saudara ketahui. Sekarang kita coba bermain-main sedikit ya. Kita mencoba membuat simulasi. Tolong siapkan kertas dan pena. Silakan siapkan kertas dan alat tulisnya. Sudah semua? Sudah ada kertas dan alat tulis? Sudah, Pak. Oke. Sekarang gini. Diketahui usaha tani padi ya. Usaha tani padi dengan luas lahan 0,7 hektar. 0,7 hektar. Ya. Produksi yang dihasilkan itu 5 kuintal.
Produksi yang dihasilkan itu 5 kuintal. Harga padi per kilo adalah 7.500. Pak, mohon maaf, tadi berapa kintal, Pak? 5 kuintal. 5 kuintal ya, guys ya. Oke. 5 kuintal. Nah, harga jual per kilonya ini 7.500. Hitung berapa penerimaan yang diperoleh oleh petani. Berapa? Silakan hitung. Yang bisa menjawab sebutkan nama dan NPM. Oke, silakan. Sudah ada yang punya jawaban? Balik ke atas tadi. Penerimaan apa rumusnya? Penerimaan apa rumusnya tadi? Hei, halo, ini kok pada diam? Penerimaan rumusnya apa? Ini ada yang menjawab nggak nih? Kita ini jam 1 nih, jamnya ngantuk ya. Tapi ya kita coba aja ya, kita coba. Jadi penerimaan berapa penerimaannya? Izin menjawab, Pak. Siapa? Novel ya? Bentar, Ya. Novel. Bentar, saya catat dulu, Nov. Oke, bentar ya, Nov. Bentar, Novel. Dengan NPM awal 22 dan NPM akhir 098, Pak. Muncul sih 098-nya, cuma depannya nggak muncul, Pak. 22 ya? 22, Pak, betul. 98, 098. Oke, Novel. Berapa penerimaannya, Val? Kalau sebelumnya untuk mau menjawab rumus dulu ya, Pak. Terkait Iya. rumus itu ada P atau harga per unit dikali Q atau quantity gitu, Pak. Jadi P itu price ya. Lalu untuk jumlah penerimaannya atau total revenue-nya adalah 3.750.000, Pak. Tuh, kamu pakai rumus yang mana itu? Benar sih. Tadi yang di saya kan tidak itu. Kamu pakai price and quantity dari mana itu? Oh iya. Dari mata pelajaran apa? Nggak apa-apa. Sama aja ya. Ya, price Kalau kali pun. Nah, kalau price dikali quantity itu dari pelajaran kewirausahaan, Pak. Mungkin. oke. Ya, yang sering dipakai di kita itu adalah Y kali HY ya. Y-nya produk, HY-nya harga jual. Tapi nggak ada salah, nggak salah. Oke, 3.750.000. Oke, benar, Noval. Sekarang pertanyaan berikutnya, silakan siapa yang mau menjawab. Berapa pendapatan dari usaha tani padi tersebut? Makanya tadi kalau dicatat sih dari yang PPT sebelumnya dari saya, Anda tidak bisa menjawab sebenarnya. Jadi tadi sama saya disuruh ditulis. Berapa pendapatan yang diperoleh oleh petani? Pendapatan apa rumusnya? Pendapatan sama dengan apa dikurangi apa? Izin menjawab, Pak. Apa lagi? Oke, Val. Untuk rumus pendapatan itu yang saya tahu itu adalah revenue dikurangi total cost, Pak.
Tadi total cost-nya belum saya sebutkan ya? Iya, betul, Pak. Oke, total cost-nya 2,5 juta. Total cost-nya 2.500.000. Ya. Izin menjawab kembali, Pak. So, Terkait pendapatannya adalah 1.250.000 dari mana kamu dapat itu? dari total revenue yang tadi didapat ya 3.750.000 dikurangi total cost yaitu 2.500.000 Pak. Nah, ya dengerin tuh yang tidak menjawab itu yang disampaikan oleh Noval ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke analisis berikutnya. Berapa RC rasio diperoleh, berapa nilai RC-nya? Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Haris ya? Ya, Pak. Haris, depannya berapa Haris? 22 akhirnya 135, Pak. Haris 22135. Silakan Haris. RC rasio yang didapat yaitu 1,5, Pak. RC ya, bukan SR. RC rasio. Ya, Pak. 1,5 dari mana Haris? Dari tadi penerimaan yang 3.750 dibagi 2.500.000, Pak. Nah, itu ya. Oke, benar. Tuh tolong dicatat ya, nggak mau ngomong tuh. 1,5. Arti 1,5 kira-kira apa Haris? Tahu nggak artinya? Tadi yang ada di kaidah keputusan RC, kalau kamu catat tadi. RC, silakan. Gimana, Pak? Ya, kaidah RC 1,5 artinya apa? Oh, jadi setiap 1 rupiah yang dikeluarkan memperoleh 1,5 rupiah, Pak. Artinya usaha tersebut gimana? Layak, Pak. Layak, Pak. Oke, layak ya. Jadi gini supaya lebih lengkap, Riz. 1,5 itu jadi gini kalimatnya. Dari setiap 1 rupiah biaya, dari setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan, ya, silakan dicatat dulu. Dari setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan, akan diperoleh penerimaan sebesar 1,5 rupiah. Saya ulangi. Dari setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan akan diperoleh penerimaan sebesar 1,5 rupiah. Kan? Pertanyaan berikutnya. Keuntungannya berapa? Silakan resen dulu ya. Resen dulu biar enak. Saya nggak baca. Resen yang mau menjawab. Keuntungannya berapa? Siapa aja silakan yang mau menjawab sih siapa aja. Tapi resen dulu. Berapa kira-kira keuntungannya? Ingat tadi konsep keuntungan apa tadi? Apa dikurangi apa? Rumus keuntungan apa dikurangi apa? Tadi siapa yang menjawab keuntungan itu kan yang menjawab Noval. Ya. Nah, sekarang berapa Noval keuntungannya kalau RC-nya 1,5 file? Atau selain Noval siapa aja? Siapa nih? Isan. Isan berapa ininya San? Bentar ya San ya, saya tulis dulu San. Ya, Pak. Iya.
Perkenalkan, Ini- nama saya ini- Muhammad Ihsan Hidayah. Ihsan ya? Bentar. Yap. 23.113. Oke, San. Berapa, San? 0,5 Pak untuk Oke, keuntungannya 0,5. 0,5 dari mana, San? dari 1,5 dikurangi 1 Pak, 1 pendapatannya sama 1,5 dari hasil tadi. Penerimaan 1,5 itu penerimaan, 1 itu biaya. Sehingga pendapatannya 0,5. Ya, itu saya nulisnya ya. Jadi Ya, Pak. keuntungan dari setiap rupiah keuntungan, jadi RC itu pada hakikatnya kita ingin melihat efisiensi biaya per 1 rupiah gitu. Ya, per setiap rupiah itu akan menghasilkan keuntungan sebesar 0,5 rupiah gitu. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kalau biayanya jadi 1.000 rupiah, ya, kalau biayanya jadi 1.000 rupiah, berapa RC-nya? Biayanya jadi 1.000. RC-nya jadi berapa? Rp1.500 bukan, Pak? Oke, Aris 1.500. Jadi keuntungannya berapa, Riz? 500, Pak. 500. Oke, benar. Bagus ya. Sampai saat ini Nova, Aris, dan Isan jawabannya bagus. Oke, itu ya. Itu untuk RC. Sekarang kita masuk ke cost per unit. Analisis yang berikutnya cost per unit. Cost per unit rumusnya apa tadi? Cost per unit. Oh, biaya total udah saya sampaikan kan, biaya totalnya udah ya? Belum? Yang 2.500.000 Pak. Oke, 2.500.000 biaya totalnya. Oke, nah. Silakan, cost per unitnya berapa berarti? Produksinya berapa produksinya? Hasil produksinya berapa tadi? 5 kuintal Pak. Oke, 5 kuintal. Biaya produksinya 2,5 juta, ya. Itu kan? Berapa sekarang hitung cost per unit? 5.000, Pak. 5.000. Dari mana, Riz? Biar orang lain tahu. Dari mana Riz dapat 5.000? Dari biaya 2.500.000 dibagi 500, Pak. Jadi dapat 5.000. 5.000 rupiah per kilogram kan? Ya. Oke. Sekarang harga jual faktual berapa? Tadi 7.500 Pak. 7.000. 7.500 gitu. Lupa saya. 7.500. Oke, benar. Jadi keuntungan per kilo berapa? Rp2.500, Pak. 2.500. Dari mana 2.500? Dari 7.500 dikurangi 5.000. Nah, 7.500 dikurangi 5.000 ya. Gitu. Benar. Oke. Sekarang kita masuk coba ke analisis yang berikutnya. Rentabilitas. Oke, rentabilitas tadi rumusnya apa? Dibagi apa? Kali 100%.
Silakan. Ada yang mau menjawab? Raise hand ya, raise hand. Jangan lupa raise hand. Biar tidak numpuk, biar tidak tabrakan yang mau menjawab di sayanya. Izin menjawab, Pak. Nova lagi, oke Val. Berapa Val? 50, Pak. 50 apa? 50%. 50%. Gitu. Jadi setiap 100 rupiah modal yang ditanamkan di dalam kegiatan usaha ini akan menghasilkan laba sebesar 50%. Itu satuannya bedanya. Kalau rentabilitas kali 100 kali persen ya, 100%. Oke, Nova bagus. Oke, sekarang kita ke analisis titik impas ya. Analisis titik impas kan harus diketahui biaya tetap dan biaya variabel tadi ya. Jadi dari biaya total yang 2,5 juta ini terbagi dalam biaya variabel sebesar 1.900.000 ya, biaya variabel 1.900.000, biaya tetapnya 600 ya, 600.000 ya. 1.900.000 itu untuk biaya variabel, 600.000 itu untuk biaya tetap. Sekarang berapa BEP nilai penjualan? Silakan. Rumusnya apa BEP nilai penjualan tadi? BEP NP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan nilai penjualan. Nilai penjualan itu sama dengan penerimaan ya. Nah, langkah menghitungnya gimana? Nah, langkah menghitungnya gini. Biar gampang, saudara. Nilai penjualan dulu dibagi dengan apa tadi? Sebentar. Rumusnya apa? BPNP itu tadi. Coba ada yang nyatet nggak? BP nilai penjualan tadi rumusnya ada yang catat nggak? Ini pada dicatat enggak sih PPT dari saya tadi? Nggak ada yang mencatat? Dicatat, Pak. Oke, berapa coba Val? Tadi rumus BPNP gimana Val? Kalau rumus BPNP itu biaya tetap dibagi biaya variabel dikurangi 1 dibagi nilai penjualan, Pak. Terbalik kamu. Terbalik. BP nilai penjualan itu sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan nilai penjualan. Tadi berarti kalian tidak dicatat ya, saya menayangkan ini PPT. Jadi buat apa saya buat PPT kalau gitu? Jadi kalian menganggap tidak perlu ya PPT berarti kalau gitu. Ini mau kuliah nggak sih? Kalau tidak mau kuliah ya udah saya tutup aja pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Ada yang mencatat nggak? Jujur aja, saya minta jawaban jujur. Ada yang mencatat nggak PPT yang tadi saya tayangkan? Berarti tidak ada yang mencatat ya? Oke, kalau tidak ada ya sudah. Ya, kita cukupkan pertemuan hari ini. Tadinya saya hanya ingin membantu ketika nanti saudara-saudara masuk ke materi ini oleh dosen yang lain,
saudara minimal sudah punya gambaran lebih awal gitu loh. Tapi kalau memang saudara-saudara merasa tidak berminat, tidak jadi masalah buat saya. Ya. Jadi gimana nih? Mau dilanjut atau tidak nih? Pertemuan hari ini. Mau dilanjut, Pak? Oke, kalau mau dilanjut coba Noval. Ulangi BEP nilai penjualan gimana, Val? Ini baru banyak yang gabung baru sih. Saya juga nggak ngerti ini. Tadi gimana Noval? Hampir benar tadi rumusnya. Gimana? BEP nilai penjualan. Baik, Pak, untuk BEP nilai penjualan itu biaya tetap dibagi 1. Dikurangi. Baik, Pak, saya ulangi. Untuk BEP nilai penjualan itu biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi nilai penjualan. Nah, nilai penjualan sendiri ini adalah berasal dari total revenue. Penerimaan, oke, total revenue. Jadi coba, nah langkahnya gini. Biaya variabel dulu dibagi dengan nilai penjualan. Dapat berapa, Noval? Biaya variabel dibagi nilai penjualan. Dapatnya berapa, Val? Pak, mohon maaf, untuk keterangan yang diberikan baru total cost, Pak, belum variable cost. Iya, barusan saya kan udah ngomong, tadi berarti tidak dicatat lagi, astagfirullah. Maaf, Pak. Kan saya bilang, dari 2,5 juta itu biaya variabelnya 1.900.000, biaya tetapnya 600. Pada kemana sih kalian? Saya kan udah ngomong dari tadi, 2,5 juta itu terbagi dalam biaya variabel 1.900.000, biaya tetapnya 600. Saya nggak ngerti dengan kalian ya. Saya dapat berapa, Noval? Baik, Pak, untuk biaya variabel dibagi nilai penjualan adalah 0,50, Pak. 0,50 pas, benar? 0,56, Pak. Coba 1 juta berapa tadi? 1.900.000 kan? Ya, 1.900.000 dibagi dengan 3.750.000. dibagi dengan berapa? 3.750.000. 3.750.000. Dapat berapa? 0,506, Pak. 0,5066666 gitu kan? Dibulatkan kalau menemukan angka begitu diambil 2 desimal, Noval. Jadi dibulatkan jadi 0,51 ya. Baik, Pak. Oke, 0,51. Sekarang 1 dikurangi 0,51 dapatnya berapa? $0,49, Pak. 0,49. Sekarang biaya tetap. Berarti biaya tetapnya berapa, Noval? 2.500.000. Biaya tetap. Oke, sebentar, Pak. Ini memang 600 bukan, Pak? 600, Pak. Oke, 600. 600 dibagi dengan 0,4 berapa? 0,4 apa tadi? 49. 0,49 dapatnya berapa?
Rp1.224.489 Pak. Koma? 8. Itu ya. Jadi 1.224.489,8 rupiah. Rupiah ya, karena nilai penjualan. Oke. Sekarang masuk ke rumus kedua. BP volume produksinya berapa? Siapa yang mau menjawab? Tadi rumusnya kalau dicatat kalian bisa cepat kok. Tadi kelas A bagus ya. Jujur aja saya bukan membandingkan kelas A begitu responsif dengan pertemuan kuliah ini. Berarti saya berasumsi bahwa mereka butuh dengan ini. Saya tidak bosan mengingatkan ini salah satu yang sering dipakai skripsi ya, mata kuliah usaha tani ini. Izin menjawab Pak. Oke Pak, berapa? 163,2 Pak. 163,26 kilogram ya. Betul. Ujungnya pakai kilogram Pak. Karena apa? Karena volume produksi. Ya. Jadi nilai penjualan jawabannya tadi ujungnya rupiah. Kalau sekarang produksi 163,26 rupiah. Kan? Sekarang BP luas lahan yang belum ada data apa? Coba untuk menghitung BP luas lahan. BP luas lahan rumusnya apa tadi? BP volume produksi dibagi dengan produktivitas. Ya kan? Ya. Iya Pak. Yang belum ada apa, Val? Data apa yang belum ada? Data produktivitas Pak. Oke, data produktivitas. Gimana cara ngitung produktivitas? Produktivitas itu satuan berat per satuan luas. Produksinya berapa? Val? 5 kuintal Pak. 5 kuintal. Kita buat 5 kuintal berapa kilo? 500 kilo Pak. Oke, 500 kilo dibagi dengan luas lahannya berapa? 0,7 hektar Pak. 0,7. Silakan, 500 dibagi 0,7 berapa? 714,28 0,29. kilogram per hektar Pak. 0,29 ya. 714,29 kilogram per hektar. Ya. Udah tinggal ngebagi sekarang. Jadi BP luas lahannya berapa? BP luas lahan, BP nilai penjualan dibagi dengan produktivitas. Dapatnya berapa? 0,23 hektar, Pak. 0,23 hektar. Oke. Benar gitu ya, Riz ya? Oke. Nah, kita coba bandingkan sekarang. Nilai penjualan yang real berapa? Diterima penerimaannya atau total revenue-nya? 3 juta berapa tadi? 3 juta 750 Pak. Sedangkan pada BP nilai penjualan hanya 1.224. Ya. Jadi dari segi penerimaan ini masih menguntungkan kan? Karena nilai yang real itu masih jauh dari titik impas. Jadi 1,224 1.224.489,8 rupiah itu menggambarkan usaha padi tersebut tidak untung tidak rugi jika penerimaan yang diperoleh hanya sebesar 1.224.489,8 rupiah gitu Val pengertiannya ya. Sekarang volume produksinya berapa? Yang pada BEP tadi Val berapa Val? BP volume produksi
Yang 100 berapa tadi? 163,26. 163,26. Sedangkan produksi realnya berapa, Cantika? Cantika 23, 22? 23, Pak. 23. Jadi yang realnya berapa, Cantika? Yang dihasilkan? Itu kan BP volume produksi ya. Yang realnya berapa? Balik lagi ke atas. 500 kilo, Cantika, atau 5 kuintal. Jadi dari volume usaha tersebut tidak untung tidak rugi jika produksi yang dihasilkan hanya sebesar 163,26 kilogram. Sedangkan kan hasilnya 500 kilo. Artinya menguntungkan dari segi hasil produksi juga. Gitu. Tidak untung tidak rugi usaha tersebut jika hanya menghasilkan 163,26 kilogram. Oke. Sekarang BP luas lahan tadi berapa, Aris? 0,23 kan, Riz, ya? Iya, Pak. Oke. Artinya apa kalau dilihat dari BP luas lahan, Riz? Yang bisa kamu tarik simpulannya? Balik lagi ke atas. Luas lahan real yang diusahakan berapa hektar? 0,7, Pak. 0,7. Jadi kalau dia tidak untung tidak rugi jika dia hanya menanam 0,23 hektar. Pada kenyataannya kan dia menanamnya 0,7. Artinya baik dari segi penerimaan, dari produksi maupun luas lahan yang diusahakan, usaha tani tersebut masih menguntungkan. Kurang lebih seperti itu simpulannya. Oke? Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya sudah, kita tutup saja. Ya. Jadi yang hari ini pertemuan dengan saya terakhir, karena minggu depan kalian akan bertemu dengan dosen lain. Mohon maaf apabila 3 kali perkuliahan ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kelas E dari saya sudah ada nilai, nanti disatukan dengan dari dosen lain, paling tidak dari keaktifan saudara. Dalam setiap pertemuan dengan saya sudah saya catat, nanti diakumulasi. Terima kasih yang sudah menjawab. Yang belum menjawab, berusaha untuk berani bertanya atau berani menjawab, ya. Karena kalau saudara tidak berani bertanya atau tidak berani menjawab, saudara akan tersesat nanti. Oke, terima kasih Noval, Aris, Isan, dan Cantika yang sudah aktif pada pertemuan hari ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Orang mau bala-bala aja nggak ya, harus